Air merupakan sumber kehidupan yang mengalir di seluruh permukaan bumi. Kita sering melihatnya di sungai, di danau maupun di hujan. Akan tetapi, sebagian besar air tawar sebenarnya tidak berada di permukaan saja. Ia sering tersembunyi jauh di balik tanah, bergerak perlahan di antara pori-pori batuan. Air ini sering disebut air tanah, dan ilmu yang mempelajarinya adalah geohidrologi. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, mari kita mulai dari pondasinya, yaitu pendahuluan. Baik, pendahuluannya adalah air tanah ini merupakan sumber vital bagi kehidupan manusia. Ketika kemarau panjang tiba dan sungai mulai mengering, air tanah inilah yang akan menjadi penyelamat kita. Namun, tingginya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, permukiman, dan juga industri, serta pertanian ini menyebabkan eksploitasi berlebih terjadi. Nah, akibatnya muka air tanah turun, intrusi air laut meningkat, dan tanah mengalami penurunan. Nah, setelah urgensi daripada air tanah kita ketahui atau kita pahami, kita langsung masuk ke dasar ilmu geohidrologi, teman-teman. Baik, kita masuk ke konsep dasar geohidrologi. Jadi, konsep dasar dari geohidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari terkait daripada distribusi, gerakan, dan sifat air tanah di bawah permukaan. Air tanah bergerak tersimpan dan bereaksi dengan batuan sekitarnya. Jadi, tanpa geohidrologi, manusia hanya mengambil sumber daya air tanpa memahami daripada kapasitas dan juga batas ekologinya. Nah, untuk melihat bagaimana air terbentuk, kita masuk pada siklus hidrologi, teman-teman. Siklus hidrologi dan juga pembentukan air tanah. Nah, air tanah melalui siklus panjang. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga persipitasi, yang keempat ada infiltrasi. Nah, air yang meresap ke tanah bergerak menuju zona jenuh, lalu dia tersimpan menjadi akuifer. Air tanah tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, bahkan ada yang memerlukan ratusan tahun sebelum dapat digunakan. Jadi, setelah air tersimpan, bagaimana sih air itu bergerak dalam tanah? Pergerakan air tanah, jadi dia mengalir sangat lambat, dalam hitungan milimeter hingga sentimeter per hari. Aliran terjadi melalui pori batuan dan retakan karst. Permeabilitas, porositas, dan juga gradien hidrolik ini menjadi salah satu faktor besar. Hukum Darcy menjadi dasar perhitungan aliran air tanah, teman-teman. Maka sebelum mengenal akuifer lebih jauh, kita masuk ke hukum fisik air tanah. Hukum Darcy dan parameter hidrolik. Jadi, hukum Darcy dan parameter hidrolik ini menggunakan rumus, yaitu Q sama dengan K dikali A dikali H per L. Nah, konduktivitas hidrolik atau K, sedangkan luas area aliran atau A, dan gradien hidrolik ini mempengaruhi daripada laju air. Parameter penting lainnya adalah transmisivitas, storativitas, spesifik yield, dan koefisien rembusan. Jika aliran dapat dihitung, maka perilaku air tanah juga bisa untuk kita kendalikan. Kita masuk ke bagian permasalahan geohidrologi. Permasalahan geohidrologi ini yang paling utama adalah dua, teman-teman, yaitu intrusi air laut. Nah, intrusi air laut adalah ekstraksi berlebih sehingga menurunkan tekanan air tanah dan juga mempersilahkan air laut masuk untuk menggantikannya. Sumur menjadi payau, sistem akuifer rusak permanen. Selain intrusi, ancaman besar lain lebih senyap itu yaitu amblesan tanah. Nah, yang berikut ada line subsidence. Ini adalah penurunan tekanan air tanah yang membuat struktur tanah memadat dan permukaan tanah turun, kota tenggelam perlahan, rumah retak, jalan bergelombang.
Peristiwa ini telah terjadi di banyak kota besar. Jika masalah terlihat, maka solusi wajib untuk kita terapkan. Pengendalian eksploitasi air tanah ini dilakukan dengan beberapa cara. Ini merupakan cara untuk menghadapi permasalahan tadi. Nah, caranya ada beberapa. Yang pertama ada sumur resapan. Yang kedua ada pembatasan izin pemompaan. Yang ketiga ada reuse dan reclaiming air limbah. Yang keempat ada SIG untuk pemetaan akuifer dan juga zona kritis. Pemodelan numerik untuk simulasi jangka panjang. Nah, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah air tanah adalah warisan bumi. Sehingganya kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Karena generasi mendatang akan tetap membutuhkan sumber kehidupan. Yaitu sumber kehidupannya dengan apa? Dengan air, teman-teman. Jika kita mengabaikannya, maka bumi perlahan kehilangan denyut airnya. Jadi, menjaga air tanah berarti kita menjaga masa depan manusia.